Dunia Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 13. Ancaman Reno. Kupalingkan tubuhku sedikit dan mendapati Meli berdiri di belakangku dengan menyilang kedua tangannya di depan dada. Apa maksudmu berkata seperti itu padaku? Jangan pura-pura polos. Mungkin Reno bisa kamu bohongi, tapi jangan harap denganku. Kamu pikir aku tadi tidak melihatmu? Kamu duduk dengan pria parubaya sembari berbisik. Aku sangat yakin kalian sedang bernegosiasi. Penampilanmu saja berkelas, tapi mulutmu tidak. Coba kamu lihat di sana. Apa mereka juga sedang bernegosiasi seperti yang ada dalam pikiran kosongmu itu? Kutunjuk ke sebuah meja di mana seorang pria parubaya sedang berbincang asik dengan gadis belia. Entah itu bapaknya, tapi mereka akrab bak anak dan bapak. Mereka lain, mereka terang-terangan, sedangkan kamu tadi berbisik seperti ada rasa penting di antara kalian. Kepo, memangnya kalau berbisik sudah ada rahasia besar? Benar kata orang tua dulu, kalau seseorang sering curiga pada orang lain, maka dia sendirilah yang sering mengerjakan pekerjaan itu. Maksudmu? Kamu mengataiku memiliki pekerjaan seperti itu? Terlihat raut wajah Meli memerah. Kenapa marah? Tadi kamu menuduhku seperti itu. Sekarang aku yang menuduhmu. Kamu malah marah. Makanya jangan mencubit jika tidak mau dicubit. Sakit yang kamu berikan pada orang lain akan sama jika orang lain melakukan itu padamu. Punya nyali juga rupanya kamu ini. Apa karena sekarang kamu jadi asisten Reno, sehingga kamu percaya diri sekali ada yang melindungimu? Jangan bawa-bawa nama Pak Reno dalam hal ini, karena beliau tidak ada sangkut pautnya. Dan ingat, aku tidak akan takut jika aku melakukan hal yang benar. Permisi. Kuambil tas di atas meja, lalu mencoba pergi. Baru sekali kulangkahkan kakiku. Tiba-tiba, Meli menendang ujung sepatuku. Aku hampir saja terjatuh di atas meja salah seorang pengunjung kafe. Maaf Pak, aku hampir saja mengganggu makan siang kalian. Tidak apa-apa Nona, santai saja. Lagian, kamu sama sekali tidak menyentuh sedikit pun hidangan kami. Aku tersenyum pada sepasang suami istri tersebut, lalu memalingkan tubuhku ke arah Meli. Kamu sudah menyentuhku, jadi aku juga berhak menyentuhmu. Terus, mau apa? Aku mau ini. Kuangkat kakiku tinggi-tinggi dan kuarahkan ke sepatu Meli. Meli menjerit hingga suaranya bergema dalam ruangan kafe. Tidak hayal lagi, semua pandangan terarah padanya. Sudah kubilang padamu, jangan mencubit jika kamu tidak mau dicubit. Dan sekarang kamu rasakan sendiri akibatnya. Awas kamu nanti. Kutinggalkan Meli begitu saja yang masih terus meringis memegangi ujung kakinya. Kembali kulajukan sepeda motorku. Rencananya hari ini aku ingin ke toko menemui Nisa. Sudah lama juga aku tidak menemui sahabatku itu. Belum setengah perjalanan, tiba-tiba handphoneku berdering. Kutepikan kendaraanku di pinggir trotoar. Nama Pak Reno muncul di layar. Halo Pak, ada gerangan apa Bapak menghubungiku? Kamu di mana sekarang? Aku lagi di jalan menuju ke toko. Cepat kemari, alamatnya nanti aku kirim. Tut, tut, tut. Mentang-mentang bos, seenaknya saya memutuskan panggilan tanpa mendengarkan persetujuanku terlebih dulu. Tidak lama kemudian, terdengar notifikasi pesan masuk. Sebuah pesan yang dikirim Pak Reno. Apa? Kembali lagi ke kafe yang tadi? Aku tidak mau bertemu lagi dengan malampir itu. Dengan lincah, kumainkan jari jemariku untuk membalas pesan Pak Reno dengan dalih
Ada urusan penting yang harus aku selesaikan di toko. Lagian, ini hari libur. Pak Reno tidak boleh mempekerjakanku seenak hatinya saja. Untuk sekali lagi kembali sebuah pesan singkat masuk ke dalam handphoneku. Aku harap Pak Reno mempercayai alasanku, tapi ternyata lebih dari apa yang aku pikirkan. Hah? Membatalkan kontrak kerjasama? Kami sudah banyak memasukkan barang ke perusahaan mereka, tapi senaknya saja memutuskan kontrak kerjasama itu. Berapa jumlah kerugian yang akan kami tanggung bila itu benar-benar terjadi? Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menemui dia dan meminta penjelasan. Kuputar haluan sepeda motorku menuju ke arah kafe yang tadi. Dengan sedikit menambah kecepatan, kulajukan kendaraanku menyelip kendaraan yang lain. Beberapa pengendara membunyikan klakson saat aku hampir menyerempet mereka. Aku tidak peduli. Yang penting aku segera sampai ke kafe itu. Kuparkirkan kendaraanku di tempat yang tadi, lalu masuk ke dalam kafe. Kucari keberadaan Pak Reno dan mendapatkan dia di dalam sebuah ruangan khusus berdinding kaca. Silakan masuk, Nyonya. Sambut seorang karyawan yang berdiri di depan pintu masuk. Aku hanya membalas dengan senyuman dan bergegas menghampiri Pak Reno. Apa maksudnya ini? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kalian seenaknya saja ingin memutuskan kerja sama kita. Kalau tahu begini, kami juga tidak bakalan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan kalian. Kutepuk daun meja, hingga beberapa piring dan gelas bergetar, bak gempa sedang melanda. Tenang dulu, lalu duduk. Kita bicara baik-baik. Ada puluhan, bahkan ratusan juta kerugian yang akan kami tanggung. Bapak masih menyuruhku untuk tenang. Mungkin uang sebanyak itu Bapak anggap sedikit, tapi bagi kami itu sangat besar nominalnya. Dan satu lagi, berapa pegawai kami yang harus kami PHK dengan kejadian ini? Apa Bapak pernah memikirkan itu semua? Kenapa kamu yang pusing memikirkan itu? Kan ada Ibu Nisa, bos kalian. Cepat duduk sebelum apa yang ada di pikiranmu itu menjadi kenyataan. Ternyata Pak Reno belum mengetahui kalau aku bos sesungguhnya, bukan Nisa. Minum dulu dan tenangkan dirimu. Aku mengikuti ucapan Pak Reno dengan meminum jus orange yang ada di hadapanku. Begini, sebenarnya bukan masalah itu yang membuatku menyuruhmu kemari. Tapi ada hal penting yang lebih gawat dari urusan kantor, bahkan kebangkrutan perusahaanku sekalipun. Seketika kukerutkan dahiku mendengarkan ucapan Pak Reno. Jadi, Bapak membohongiku. Ada sedikit perasaan lega dalam hati mendengar ucapan Pak Reno. Aku terpaksa melakukannya. Kalau tidak begitu, kamu tidak bakalan datang. Tadi ibu menelponku. Katanya kalau hari ini aku tidak datang ke rumah, maka beliau akan kembali ke Amerika berkumpul bersama saudara-saudaranya. Aku tidak mau ibuku jauh lagi dariku. Cukup ayahku yang pergi meninggalkanku selamanya, tapi jangan ibuku. Terus, apa hubungannya denganku? Kamu yang akan membantuku. Membantu apa maksudnya? Kamu akan jadi pacar pura-puraku. Aku tidak mau berbohong, apalagi di hadapan seorang ibu. Dan lagian, aku ini sudah punya suami. Pak Reno cari perempuan lain saja. Permisi. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku akan menghubungi Ibu Nisa dan membatalkan semuanya. Pak Reno mengeluarkan handphone dari dalam saku celananya. Kenapa Bapak suka sekali memaksa? Apapun akan kulakukan demi mencegah ibuku pergi. Kutarik napas dalam-dalam. Aku dilema antara menjaga toko kami tetap stabil, ataukah aku harus berbohong dengan konsekuensi menyakiti perasaan seorang ibu. Baiklah, aku ikut. Tapi ke depannya, aku tidak mau tahu dan tidak mau tanggung jawab jika sampai ibu Pak Reno tahu kalau kita hanya pura-pura. Deal, aku setuju. Sekarang kita berangkat sebelum semuanya terlambat. Sama seperti tadi, tanpa sepersetujuanku, Pak Reno menarik tanganku keluar dari dalam kafe. Ayo naik,
Aku mengikuti bapak saja dari arah belakang. Mana bisa seperti itu? Ibu pasti akan curiga kalau kita jalan terpisah. Tapi bagaimana dengan sepeda motorku? Itu urusan gampang. Nanti aku suruh orang untuk mengantarnya pulang. Cepat masuk. Mau tidak mau, aku pun segera masuk ke dalam mobil mewah Pak Reno. Jangan lupa untuk menyempatkan diri memberi komentar. Terima kasih.